Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan, perlindungan, dan rezeki yang berlimpah. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita ingin hadirkan lagi berita tentang dinamika politik Pilpres. Lagi 10 hari atau 2 minggu lagi ke depan kita akan memasuki tahap pencoblosan pemilu 2024. Dan sekali lagi bahwa sekarang lagi 10 hari ke depan para capres ini atau partai politik, tapi khusus untuk capres, mereka berlomba-lomba mengisi acara-acara kampanye di berbagai wilayah. Terutama sekali lagi adalah capres nomor 1 Anies Rashid Baswedan. Bagaimana kita ketahui hari ini beliau disambut puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat Sampang Madura. Dan mereka masyarakat Sampang Madura melakukan kegiatan mungkin karena hujan sehingga di bawah tenda atau di gedung yang besar dan melibatkan para kiai, para santri, para nyai dan masyarakat luas untuk membuat satu tekad untuk memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan. Berikut ini saudara sekalian kita coba ingin melihat bagaimana ramainya sambutan terhadap capres urutan nomor 1, capres-cawapres nomor 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Sampang Madura Pulau Garam tersebut. Terpilihnya pasangan Anies Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden, Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan sebagai wakil presiden, calon presiden, wakil presiden Republik Indonesia menuju perubahan yang adil, makmur. Nah, kemudian saudara sekalian, tadi kalau kita sudah lihat bagaimana sambutan luar biasa terhadap capres dan cawapres 01 Anies Rashid Baswedan di Madura, dan masyarakat ingin kemudian dan setelah itu akan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dialog mungkin atau menyampaikan pikiran-pikiran capres untuk menyampaikan kampanyenya di tengah para ulama, para nyai, para kiai, para santri yang begitu banyak. Dan berikut ini kita akan lihat juga bukan hanya kegiatan itu, tapi ada kegiatan komitmen yang tadi awal kita sudah sampaikan bahwa di sebuah gedung yang sangat luas, para ulama, para santri, para kiai, bahkan ribuan orang mengisi gedung itu. Mereka membuat pernyataan satu tekad untuk memberi dukungan terhadap capres-cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin Iskandar. Nah, saudara sekalian, selain itu juga kita bisa melihat bagaimana kegiatan yang lain dalam kaitan masalah kampanye ini terkait dengan masalah capres Anies Rashid Baswedan ini. Nah, itulah kemudian kita coba untuk beralih ke yang lain.
Saudara, setelah kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh masyarakat Madura, maupun di dalam gedung maupun di luar gedung, dan mungkin karena cuacanya tidak ini sehingga mereka lebih banyak di tenda, ya, tidak terbuka seperti yang di lapangan, tapi mungkin juga sebentar lagi akan ada yang terbuka. Namun saudara sekalian, apa yang kita mau ingin petik dari pelajaran bagaimana orang-orang Madura yang begitu giat memberi dukungan terhadap Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sekalipun ada di sana ada Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, yang juga seorang tokoh besar Madura, ya, tetapi kelihatannya pilihan terhadap mereka pilihan capres bukan pilihan cawapres, ya. Pak Mahfud sebagaimana kita ketahui juga adalah seorang tokoh Madura yang kini menjadi cawapresnya Paslon 03, yaitu cawapresnya Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Indonesia Perjuangan bersama Partai Hanura dan Partai Perindo. Nah, sementara Anies Baswedan adalah Partai PKS, Partai PKB dan Partai Umat serta Partai Nasdem. Madura memang luar biasa, dan kita tahu bahwa karakteristik masyarakat Madura adalah sangat religius, dan mereka melihat bahwa dua tokoh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tokoh yang religius. Selain mereka memiliki kapasitas intelektual yang sangat tinggi, sekaligus juga memiliki pengalaman-pengalaman di bidangnya masing-masing. Kita ketahui Anies adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, mantan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, juga mantan Rektor Paramadina, sekolahnya juga di luar negeri, bidang ekonomi, kebijakan publik bidang ekonomi. Dan kita tahu bahwa Anies juga adalah seorang intelektual, seorang yang memiliki kapasitas yang luar biasa sehingga sering tampil di dunia internasional, dan dunia internasional membutuhkan dia untuk memberi solusi-solusi dalam konteks intelektual, pemikiran terhadap satu masalah. Dan itu yang kita tahu selama ini. Oleh karena itu dulu ada sebuah majalah yang mengatakan bahwa Anies adalah salah seorang tokoh, 20 tokoh perubahan dunia, pembawa perubahan di zaman itu berapa tahun yang lalu, dan lain-lain sebagainya. Nah, kini saudara sekalian, memang pemilu ini kadang-kadang kita khawatir juga karena pihak penguasa, pihak Paslon 01 yang didukung oleh Jokowi dikhawatirkan melakukan langkah-langkah blunder atau langkah-langkah yang membuat pemilu ini tidak jujur, berlangsung tidak jujur dan adil. Dan itu sejak awal kita sudah cermat dan disampaikan oleh begitu banyak orang. Namun saudara sekalian, sebagai orang yang punya keyakinan bahwa memilih pemimpin adalah bagian dari kepercayaan atau keyakinan spiritual Madura, tidak mungkin memberi dukungan terhadap mereka yang memiliki rekam jejak yang jauh dari nilai-nilai spiritual yang mereka masyarakat Madura pegang, dan juga termasuk masyarakat Indonesia secara umum. Oleh karena itu, saudara sekalian, di mana-mana dari Aceh sampai ke Maluku, bahkan di Papua, Anies Muhaimin dapat sambutan yang luar biasa. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Anies Muhaimin dikalahkan hanya dengan cara curang massal terhadap pemilu ini. Tetapi kalau pemilu itu dilakukan curang massal, akan terjadi banyak pemberontakan, banyak protes, dan bisa saja menimbulkan negeri tidak stabil. Oleh karena itu kita sekaligus juga mengingatkan kepada penguasa, kalau mereka yakin bahwa Prabowo Gibran sebagaimana mereka elu-elukan selama ini, mereka satu putaran, mengapa mereka harus melakukan cara-cara curang nista di dalam pemilu yang itu berimbas kepada situasi dalam negeri akan tidak kondusif, bahkan dunia internasional tidak akan mengakui atau mencemooh setidak-tidaknya pemimpin yang dilahirkan dari sebuah demokrasi yang curang atau cacat. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan apa yang dilakukan kampanye di Sumeneb, di Madura ini mendapat pelajaran bagi siapapun di tanah air bahwa mereka masyarakat Sumeneb dengan semangat yang luar biasa memberi dukungan terhadap Paslon 01 tentu punya alasan yang sangat kuat. Terutama alasan-alasan bahwa Indonesia hanya bisa Anies Muhaimin dibutuhkan oleh Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sangkurat carut marut kondisi bangsa kita di bawah kepemimpinan, di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.